Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Besok adalah hari perayaan Imlek, maka izinkan saya lebih dulu mengucapkan Gong Si Fat Choi, Kyong Hee Sinyen Kwai Le. Bapak Ibu, kita kembali dalam sapaan pengharapan, dan mari bersama kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami pagi ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa maksud Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema bagi-bagi angpau. Ya, salah satu tradisi Imlekan yang paling dinanti-nantikan ialah momen bagi-bagi angpau. Anak-anak kecil begitu bergembira menerima angpau dari orang yang sudah dewasa atau orang tua. Sebaliknya, ada orang tua yang bersyukur karena menerima angpau dari anak-anak mereka yang sudah dewasa. Nah, tradisi bagi angpau ini dipahami sebagai wujud rasa syukur, tapi sekaligus membagikan rejeki sehingga mendatangkan sukacita bagi orang lain. Ketika saya melihat makna bagi-bagi angpau dalam tradisi Imlek, saya jadi teringat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai yang ke-15. Berkata demikian, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat tersebut adalah nasihat Paulus untuk mengajak jemaat Korintus mengingat tentang tanggung jawab dan tugas panggilan mereka untuk mengulurkan tangan dan bersama memberikan bantuan terhadap jemaat Yerusalem yang saat itu sedang mengalami kesulitan. Dalam nasihatnya, Paulus mengutip Keluaran 16 ayat 18. Kisah tentang Allah yang memberi makan umat Israel di padang gurun dengan mana, dan di sana orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya pemeliharaan Allah itu cukup bagi semua umat. Sekaligus dengan pemeliharaan Allah, umat diajak untuk belajar berbagi kehidupan dengan orang yang lain. Tidak menjadi rakus, bahkan serakah, melainkan mensyukuri untuk setiap rahmat Tuhan yang cukup. Sehingga membuat kita mengingat bahwa masih ada orang lain di sekitar kita yang memerlukan uluran tangan. Melalui momen Imlek ini, baik bagi yang merayakan maupun juga yang tidak merayakan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk berbagi kehidupan bukan hanya dilakukan terbatas, hanya di hari-hari tertentu atau menunggu momen tertentu. Sebab berbagi kehidupan sejatinya dapat kita lakukan di setiap waktu, dimanapun kita berada, dan kepada siapapun orang yang kita jumpai. Karenanya, mari terus belajar berbagi kehidupan, membagikan apa yang kita miliki yang bisa kita bagikan pada orang di sekitar kita, sehingga setiap orang boleh merasakan sukacita yang sama seperti yang kita rasakan. Berbagi kehidupan tidak hanya terbatas soal materi, namun banyak hal bisa kita bagikan. Yang jelas, kehidupan ini adalah rahmat pemberian Tuhan. Maka setiap kita yang hidup wajib berbagi kehidupan yang membuat setiap orang bersukacita karena beroleh rahmat Tuhan. Semua dicukupkan karena Tuhan memelihara kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya soal materi, namun berkat itu ada dalam banyak rupa yang kami miliki hari ini. Dan itu semua berasal dari Tuhan. Maka pakailah kami Tuhan untuk membagikan kehidupan kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga sukacita itu boleh kami rayakan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, sehingga hidup kami dicukupkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami juga menyambut hari perayaan Imlek, hari esok libur, dan kami memohon ya Tuhan, dalam waktu libur esok, kiranya kami boleh menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, membagikan cinta dengan sesama saudara kami dan anggota keluarga kami yang lain. Dan jagailah kami ketika esok bersama kami akan menikmati waktu libur, agar waktu libur esok memberikan kami rehat sejenak dari seluruh aktivitas kami dan boleh mengembalikan energi kami untuk kami melanjutkan aktivitas di hari-hari ke depan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.